Sebuah perjalanan menyusuri sudut kota Kudus, mengulas sejarah, inovasi, invention untuk Kudus lebih maju. Kudus Undercover. Di tengah hiruk-pikuk kota Kudus, Jawa Tengah, berdiri sebuah bangunan bersejarah yang syarat nilai perjuangan, pendidikan, dan nasionalisme. Inilah Gedung Ngasirah. Gedung ini bukanlah sekadar bangunan tua. Ia adalah saksi bisu perjalanan panjang pendidikan di bumi Kudus. Nama Ngasirah diambil dari Ra Ngasirah, ibu dari Ra Kartini, pejuang emansipasi perempuan Indonesia. Bagaimana keadaan Gedung Ngasirah sekarang? Mari kita simak. Kudus Undercover, Putri Cempa Manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, perempuan cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman tahu nggak bahwa rumput yang setinggi ini dulunya di sini ada bangunan gedung pertemuan namanya Gedung Ngasirah. Siapa yang pernah bikin acara kayak perpisahan, pesta pernikahan, diskusi, seminar, terus kemudian sarasehan, kemudian reuni-reuni di sini, di Gedung Ngasirah. Dulu ini ada bangunan yang sangat besar, megah begitu di tengah-tengah sini, bangunan Gedung Pertemuan Ngasirah. Sekitarnya di sini ada parkir yang sangat luas sekali. Nggak habis pikir kenapa rumput sampai segebek ini nggak dibersihkan. Apa Kudus sampai nggak punya duit untuk merawat aset yang sangat berharga ini. Meskipun ini nggak dibangun, meskipun ini belum ada investornya, meskipun ini Ngasirah dirobohkan, hambok dirawat gitu loh. Kenapa sampai segini rumputnya, kenapa tidak diarahkan ternak yang punya ternak kambing ke sini untuk mencari rumput gitu, biar dimakan atau biar kambing-kambingnya itu digembalakan di sini biar bersih. Dan kenapa Ngasirah ini menjadi legenda? Kita tahu bahwa Ibunda Ngasirah adalah ibunya ibu kita Kartini, Raden Ajeng Kartini, itu ibundanya namanya Ibu Ngasirah. Beliau dimakamkan di makam Kaliputu, dekat dengan Raden Mas Sosro Kartono. Raden Mas Sosro Kartono itu anaknya Bunda Ngasirah yang pertama, kakaknya Raden Ajeng Kartini. Nah, makamnya di Kudus. Makanya gedung pertemuan ini dinamakan Ngasirah. Kalau tidak salah, gedung pertemuan ini sudah diperdakan, sehingga siapapun nanti yang menempati area ini, siapapun ya, Gedung Ngasirah masih tetap harus dimunculkan. Maksudnya bagaimana? Balai pertemuannya harus tetap ada, namanya Ngasirah. Jadi meskipun ini hotel bintang 5, meskipun ini mall atau apapun, harus ada ballroom gedung pertemuan namanya Ngasirah, supaya kita masih ingat legenda budaya tentang Gedung Ngasirah. Tapi sejujurnya teman-teman, Kudus itu tidak butuh mall sejujurnya. Kita tahu ya, semua merasakan mall-mall yang ada di Kudus itu semua sepi. Masyarakat Kudus itu lebih seneng, mohon maaf ini, belanja ke misalnya luar Kudus bagi orang yang strata sosial ekonominya ke atas. Jadi mereka tidak belanja di Kudus, tapi mungkin ke Semarang, ke Jakarta, ke Bandung, ke Surabaya, mungkin begitu. Tapi bagi masyarakat yang strata sosialnya ke bawah, mereka lebih senang pedagang-pedagang lokal Kudus. Mereka senang bela dan beli produksi teman sendiri. Nah, alangkah baiknya kalau tempat Ngasirah ini dibuat untuk pusat UMKM Kudus. Bagaimana sepanjang jualan yang macet itu, orang berjualan itu dibikinkan semacam tosera dipindah ke sini. Kalau dulu di dekat alun-alun kan ada tosera, toko serba ada. Pindah aja ke sini, ada kawasan apa itu HP, kawasan elektronik, kawasan apa semacam. Tapi
memang benar-benar yang jualan, yang dijual adalah produk lokal Kudus. TV ya TV Polytron. Misalnya seperti itu. Terus kemudian kalau gebyok ya gebyok ukir Kudus, bukan gebyok ukir yang lain. Jajanan-jajanan jajanan khas Kudus, ada jenang, ada madu mongso, ada gula kacang, ada keciput, ada kacang ayu, soto Kudus, garang asem. Luar biasa potensi Kudus. Dan kalau tidak ada investor yang tertarik, semestinya dibangun dengan APBD Kudus juga sangat mampu loh. Yang penting ini nguri-uri gedung Ngasirah. Tapi kalau misalnya ada investor yang tertarik dan lahannya kurang luas, kami tahu bahwa di belakang gedung Ngasirah ini dulu, ini kan luasnya kisaran 1 hektar kurang sedikit. Di belakangnya ada aset pabrik gula rendeng. Ini juga boleh di BOT-kan atau disewakan. Artinya kalau ada yang minat untuk investasi, membangun kembali Ngasirah dan semua fasilitas pendukungnya, lahannya kok kurang, belakangnya masih ada tanahnya rendeng, bisa difungsikan, bisa disewa. Jadi tidak hanya gedung Ngasirah 1 hektar, wah 1 hektar itu kurang luas ya. Ya kalau kurang luas ya 2 hektar. Dari mana? Dari tanahnya rendeng. Belakangnya Ngasirah ini lokasinya sangat bagus, representatif sekali. Teman-teman, kenapa sih kalau dulu belum ada investor langsung gedung Ngasirah kok dirobohkan? Ya karena memang sudah rapuh, gedungnya sudah tidak layak huni. Jadi ada semacam kekhawatiran dari pemerintah daerah kalau tidak dirobohkan, dulu ditempati tiba-tiba ada accident roboh pada saat ada pertemuan atau apa, sehingga memang langsung dirobohkan. Harapannya dulu ada investor yang langsung datang, tapi rupa-rupanya ketika mungkin aturan atau perda itu belum dirubah yang harus mengakomodir keberadaan gedung Ngasirah, maka tidak semuanya itu secara hitung-hitungan bisnis itu masuk. Nah kami mengusulkan kalau bisa di Ngasirah ini dibikin pusat kuliner khas Kudus aja. Jadi orang itu, saya membayangkan kayak Pondok Indah Mall gitu loh. Ada di PIM 2 di Jakarta itu kalau nggak salah lantai 3 itu ada food court yang semua makanan dijual dan pembelinya itu wah rame banget. Mungkin di area ini kalau dijual garang asem, soto Kudus, sate kebo, sego tahu, semur kuto, terus kemudian produk-produk makanan kuliner khas Kudus di sini, parkirnya dibikin yang luas, yang representatif, yakin rame. Dan itu tidak butuh anggaran gede, tidak butuh investor, APBD saja bisa. Dan yakin pasti akan disambut bahagia oleh teman-teman pelaku bisnis di Kudus, apalagi tempatnya sangat strategis. Belum ada loh tempat strategis seperti ex gedung Ngasirah ini. Jadi sangat disayangkan kalau pemerintahan sejak kemarin ya tidak memaksimalkan potensi ini, bahkan tidak menawarkan kepada investor secara solusi, artinya ada solusi di tingkat teknis begitu loh, supaya mereka tertarik untuk memfungsikan kembali, membangun kembali area ini menjadi area yang produktif, yang menjadi legenda dan kenangan bagi masyarakat Kudus. Tetap berdiri kokoh gedung Ngasirah, karena Ibunda Ngasirah adalah simbol kekuatan perempuan. Bagaimana dia melahirkan anak-anak yang hebat, melahirkan tokoh-tokoh nasional, tetapi beliau juga mengalami kekerasan fisik dan kekerasan psikis dari sang suami tercinta, tapi beliau tetap hormat dan taat mengabdi kepada suami. Bravo Gedung Ngasirah, semoga kembali berdiri kokoh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa, cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Seperti Ibunda Ngasirah, ibunya Bunda Kartini dan Raden Sosro Kartono. Salam.